Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad bin Rasulullah wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr Asy'ari, Syekh Muhammad bin Samuel Asy'ari. Abul Fatihah. Sampai pada ayat yang ke berapa? 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Empat puluh enam ya.
Wal yahkum lan wakulna lan dawuh sapa kita, wal yahkum lan becik ngukumono sapa ahlul Injil, wong ahli kitab Injil, bima kelawan ayat anzala kang wis nurunake ing masapa Allah Gusti Allah fi ing dalam Injil, minalah kami sang pira-pira hukum wa fikratin ing dalam kitab dalam wacan binasbin kelawan nasab. Yahkumu lafaz yahkum wa kasri lamilan kasroi lami yahkumu atwan krana atno faqi ala ma'mul. Itulah kanjeng Nabi. Itu menegakkan hukum keadilan di atas semua keadilan. Rajanya keadilan ya Rasulullah. Makanya ketika terjadi kasus entah kasus perdata, pidana di zaman Nabi, kasus perjanjian ya, saling melanggar, saling mengkhianati, itu kan namanya kasus perdata. Di zaman Nabi juga sudah ada. Juga ada kasus pidana seperti mencuri, menipu, membohongi, merampok, membegal gitu. Nah, itu adalah kasus pidana. Ketika mereka akan dikisos atau diberikan hukuman, maka dilihat agamanya apa. Kalau agamanya Yahudi berarti dihukumi pakai Taurat. Di Taurat kalau orang mencuri diapakan? Ya pakai Taurat. Orang Nasrani pakai Injil. Tapi Injil yang benar-benar asli, yang diyakini tidak dirubah, tidak ditahrif sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan Rasulullah, karena Rasulullah itu masih ada, tentunya Rasulullah tahu mana kitab Injil yang asli, mana Taurat yang asli, dan mana pemimpin-pemimpin Nasrani dan Yahudi yang masih murni tidak menyembah Nabi Isa. Itu ada. Itu. Nah, mereka lah yang ditunjuk sebagai juru-juru hukum di zaman Rasulullah, berasaskan atas perjanjian Piagam Madinah yang telah disepakati oleh kanjeng Nabi, yang dibikin oleh Rasulullah dan seluruh suku-suku di Madinah dan agama-agama. Jadi ada suku-suku Qabail ya, ada suku, ada agama-agama, ada agama Majusi, Zoroaster ya, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam ya. Nah, mereka diberikan hukum sesuai dengan agamanya. Jadi orang Nasrani tidak dihukumi dengan Quran, tapi dihukumi dengan itulah. Wal yahkum al-Injil bima anzalallah bi. Maka Rasulullah itu tidak apa ya? Namanya memonopoli suatu hukum ya. Manusia lain disuruh mengikuti kanjeng Nabi tidak. Karena apa? Karena di dalam kononnya, undang-undangnya yang telah diturunkan Allah dalam Injilnya orang-orang Nasrani ya, kalau Injil yang asli berasal dari Allah, tentunya adalah ada asas-asas atau konon-konon atau undang-undang atau hukum-hukum yang sesuai dengan apa yang telah syariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat Nabi Isa. Orang Yahudi lewat Nabi Musa, lewat Nabi Dawud, lewat Nabi Sulaiman. Nah itu. Ala ma'muli ataina ing atase ma'mul lafat ataina wa man utawi sapa-sapa ning kelam yahkum orang hukumi sapa man bima kelawan barang anzala kang nurunake ing masapa Allah Gusti Allah faulaika mengko ta mengkono-mengkono man hum ya ulaika ikal fasikuna pira-pira wong fasik kabeh. Pira-pira wong kang fasik kabeh wa anzalna lan nurunake sapa kita ilaika maring sira ya Muhammad wa kanjeng Nabi Muhammad Alkitab ing kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an tegese Al-Qur'an bil haqi kelawan hak. Muta'alliqun iku gumantung bi anzalna kelawat lafal anzalna. Musaddiqan khane menerake lima maring kitab baina yade ing dalam sadurunge kitab. Qablau kang sadurunge kitab minal kitab bisangking kitab. Wa muhaiminan khale naksani. Syahidan khale kang naksani alaihi ing atase lima baina yadaihi
Wala tatabilan aja anut sapa sira kabeh. Alaihi ing atase lima baine wal kitab utawi lafat kitab iku bimaknal kutub. Lan nganggonane pira-pira kitab fahkum mongko ngukumana sapa sira baina ing dalam antara ahli kitab baina ahli kitab tegese ahli kitab minal yahudi tegese agama Yahudi wan Nasara ida tarafauna likane padha nglapurake utawa ngaturake sapa ahli kitab ilaika maring sira bima kelawan berak ngejelakan nurake ing masapa Allah Gusti Allah ilaika maring sira wala tatabiran aja anut sapa sira ahwa ing kekarepane ahlul kitab adilan kalih kang adilan kalih adil amma sing bareng jaa kang teka apa maka ing sira minal haqqi sing perkara hak likule niku tetep kadune saben-saben umat jalana kang dadiake sapa kita mingkum saing sira kabeh ayyuhal umami pira-pira umat syir'atan ana syariat. Jadi, orang Nasrani ada syariatnya, orang Yahudi ada Nasrani. Ada syariatnya. Maka Rasul itu benar-benar adil. Adil di atas semua keadilan yang ada di muka bumi ini. Maka Rasulullah pun tidak mengintimidasi, tidak menteror ya, tidak walaupun sebagai pemimpin ya mayoritas ya sebagai pemuka itu. Tapi Nabi juga tidak ekstrim, tidak harus mengharuskan ya mewajibkan orang-orang yang agamanya lain disuruh memakai syariat Qurannya enggak. Maka kalau kita kepingin melihat keadaan Madinah zaman dulu ya seperti Indonesia ini, orang boleh beragama apa saja tergantung keyakinannya yang dia yakini. Nah kalau kita sebagai santri, sebagai orang yang dilahirkan mulai dari bayi sampai kini ya Islam, inna dina indallah Islam. Lah orang lain kok beragama lain itu terserah dia, terserah mereka. Sudah menjadi doktrin dan keyakinan sendiri-sendiri. Lakum dinukum wal. Nah kita ya harus yakin 100%, 1 juta persen, 1 triliun persen adalah agama yang benar adalah agama Islam. Ada orang lain meyakini agama lain, terserah dia, urusan dia sama yang menciptakan dia. Yang penting kita sudah benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat syir'atan ada syariat. Orang Nasrani ya pakai syariat Nasrani. Orang Yahudi pakai syariat Yahudi. Kitab Taurat, kitab Zabur itu. Maka Nabi begitu, ketika mengadili orang-orang Yahudi, Rasul panggil orang-orang tokoh-tokohnya orang-orang Yahudi yang paling benar, yang paling adil. Apakah ada? Ya ada. Dipanggillah orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang adil. Kemudian mereka disuruh membacakan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan Zabur. Hukumnya apa? Orang berzina diranjam. Hukumnya apa? Orang mencuri dipotong. Ya ada semuanya. Maka likullin ja'alna. Nah, likullin itulah keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Rasulullah tidak terus semuanya orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi semua disuruh pakai syariat Quran, enggak. Itu tergantung dia keyakinan apa, kononnya dia apa, asasnya apa dia, undang-undangnya dalam keyakinannya apa, yaitu yang dijalankan gitu. Jadi Rasulullah tidak menekan ya, tapi mereka diberikan hukuman sesuai apa yang menjadi peraturan keyakinannya dia, dan harus menerima. Kok ternyata di Quran lebih ringan ya, aku tak masuk Islam saja dibolehkan Rasulullah. Wah, ternyata di dalam kitab Injil itu berat begini. Oh, di dalam kitab Quran masuk Islam ya ada yang begitu juga. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang rela, aku mati hidup Yahudi, ya udah. Walaupun ini hukuman berat di dalam kitab Taurat, saya jalankan karena keyakinan saya Yahudi. Ya wes, dia dikisos dengan cara Yahudi. Gitu. Dan Rasulullah memberikan keleluasaan, terserah kamu. Mau milih agama Yahudi silakan, mau milih agama Nasrani silakan, mau milih agama Islam silakan. Diberikan keleluasaan kepada umat yang meyakini keyakinan masing-masing itu.
Dan Rasulullah pun menghormati. Kalau memang keputusannya begitu ya begitu, dihormati. Yang penting sesuai dengan apa yang mereka menjadi syariatnya, aturannya, hidupnya orang-orang tersebut. Saudara Nabi Muhammad. Itu menunjukkan betapa welas asihnya Rasulullah kepada umat manusia dengan menjunjung asas keadilan bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak umat Islam saja, tapi seluruh umat, entah dia Majusi, Nasrani, Yahudi, semua dihormati oleh kanjeng Nabi. Semua diberikan hak-haknya, tidak dikebiri ataupun tidak ditekan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa min hajanana dalan tariqan tegese dalan wadihan kang pertela fitini ing dalam agama. Yamsuna kang padha mlaku sapa? Yamsuna kang padha mlaku sapa umam alih ing antara walau syala mengersake sapa Allah Gusti Allah, la ja'ala mongko yen ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh ummatan ing umat wahidatan kang siji. Lah, kenapa dibikin oleh Allah? Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Kenapa dibikin begitu? Ya itu karena apa? Karena Allah ingin liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin menseleksi siapa yang benar-benar hambaku, siapa yang setengah-setengah hambaku, dan siapa yang bukan hambaku. Yang hambanya Allah kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah Ta'ala bisa membuat semuanya menjadi umat wahidah? Bisa. Semua orang dijadikan orang Islam seluruh dunia? Bisa. Tidak ada orang non-Islam? Bisa saja. Ala syariatin ing atase syariat wahidatin kang siji. Walakin ini. Walakan tetapi farraqa misake sapa Allah kum ing sira kabeh farqon ing pira-pira pantan. Karena apa? Kenapa dibikin beda-beda? Ya supaya tahu, diketahui. Umpamanya ya, seluruh buah di muka bumi ini sama, umpamanya ya, maka kalian kira-kira bisa membedakan ya? Bisa membedakan apa enggak komisan? Bisa membedakan apa enggak? Mana buah yang enak, mana yang paling enak, mana enggak? Umpama buah seluruh dunia ini sama. Buah durian sama, bulat. Buah mangga bulat. Ya. Buah sirsat bulat umpamanya. Kira-kira kamu bisa membedakan ya? Mana buah yang enak, mana yang enggak enak? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak Lim? Buah terong bulat, buah kacang bulat. Ya, buah pepaya bulat, semuanya bulat, sama. Kira-kira kamu bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang terburuk? Bisa enggak? Maka Allah bikin ada yang buah durian itu kayak duri-duri gitu ya. Ada yang kayak buah kedondong, bulat, halus, dalamnya penuh dengan duri, ya enggak? Yang ada luarnya penuh dengan duri, tapi dalamnya manis. Seperti apa? Seperti apa? Oh apa, Nazar? Luarnya runcing-runcing, dalamnya lembut, manis, seperti apa? Durian ya. Ada pohon buah manggis ya, kulitnya pahit ya, dalamnya manis, ya enggak? Itu begitu. Dibikin beda-beda supaya kalian tahu tentang hikmah Allah menciptakan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Maka tidak dibikin sama. Maka manusia juga begitu, dibikin oleh Allah. Ada agama B, agama C, agama A, agama C, agama F itu. Supaya apa? Supaya Allah bisa memilih hamba-hambanya yang takwa di antara orang-orang yang tidak takwa. Duh. Kabalia beluakum ayyukum ahsanu amala. Walakum liya beluakum terampinnya nyoba sapa Allah kum ing sira kabeh. Ya kata biro tegese nyoba sapa Allah kum ing sira kabeh. Fima ing dalam barang. Kalau Allah umpama bikin manusia seluruh dunia ini semuanya agama Islam, bisa nggak? Bisa. Ya nggak? Bisa. Semuanya agama Islam, imannya sama, ya nggak?
Sallallahu Nabi Muhammad. Bisa nggak? Bisa. Tidak ada orang yang maksiat, tidak ada orang bisa, Allah bisa. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya manusia semuanya ya monoton, ya, nggak ada namanya perjuangan, ya, nggak ada namanya ibadah kepada Allah. Yus namanya yus poin ngono kuwi. Ya manusia semuanya seperti robot ngono. Pamane ora ono wong ninggalno salat. Nggak ada orang yang non Islam, semuanya salat, semuanya Islam. Kira-kira bisa nggak dibedakan, Jar? Mana yang orang mukmin, mana yang orang muttaqin, mana orang muhsinin, mana orang mukhlasin, mana orang munafikin, mana orang musyrik? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, Jar? Omnya semuanya orang itu sama. Bisa apa enggak? Tidak kayak begini. Kamu udah tadi ikut vaksin? Enggak. Kamu dicoblos? Enggak. Mbak ikut vaksin enggak tadi? Ikut? Piye? Lara ora sanan-san? Kalau oh, kowe urung umur ya, urung vaksin. Kamu tadi ikut vaksin enggak? Siapa ini? Dah, ikut. Dicoblos. Kanan apa kiri? Ya, kanan apa kiri? Kamu juga Salim, ya. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Enggak sakit. Masa? Baru vaksin Ramun? Melu? Oh iya. Lara? Oh, betul. Apa udah 2 kali enggak vaksin tadi? Ya, itulah hikmah Allah membuat agama itu berbeda-beda. Supaya Allah bisa mengetahui. Ya Allah tuh sudah tahu, walaupun dibikin sama juga tahu. Tapi kalau semuanya orangnya agamanya sama, imannya sama, gitu. Lah, maka Allah gunanya apa membuat hamba? Namanya kan hamba. Hamba itu berarti mengabdi kepada Allah. Lah, orang mengabdi itu kan pasti hikmahnya untuk diketahui. Siapa yang paling tinggi pengabdiannya kepada Allah? Gitu enggak? Kamu ibaratnya kan gitu, ya. Umpamanya kamu nanem, ya. Sama kamu buat umpamanya. Kamu nanem pohon rambutan, gitu. Pohon rambutan 5 umpamanya. Kalau pohon rambutannya sama, kira-kira kamu gimana? Bisa membedakan nggak mana rambutan yang kena hama, mana yang enggak? Bisa nggak? Bisa. Makanya rambutan beda-beda. Oh, rambutan kok ini kok buahnya banyak, ini kok sedikit. Ini menjadi itu begitu juga manusia. Manusia dibikin tidak sama. Agamanya beda-beda, keyakinannya beda-beda, sukunya beda-beda, ya. Kabilahnya beda-beda. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Ta'ala tahu siapa-siapa hambanya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau sudah terbaik bagaimana? Akan dikembalikan bersama Allah. Yang baik-baik sama Allah, yang enggak baik masukkan ke dalam mana, Salim? Neraka. Yuk, ngerti no? Mana itu tadi? Maka Allah bikin ada neraka, ada surga. Kenapa tidak surga semuanya? Ya supaya Allah Ta'ala ini bisa membedakan mana hambanya yang taat, mana yang tidak taat, itu begitu. Dan juga hukum, ya. Kenapa hukumnya Taurat tidak sama dengan hukumnya Al-Quran? Al-Quran tidak sama dengan Injil, ya karena memang syariatnya berbeda kurun, berbeda zaman. Dan itu juga menjadi ibrah, ya. Siapa-siapa yang sudah mempercayai Taurat dengan hak, dengan benar, kalau memang itu terasa berat, maka akhirnya digantikan oleh Al-Quran, ya. Bukan digantikan Quran, disempurnakan oleh Al-Quran. Oh, ada syariat yang lebih sempurna. Akhirnya orang yang mempunyai ulul albab, dia tahu, oh ternyata ada kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah lebih sempurna daripada kitab ABC. Maka kemudian dia mengikuti syariat. Itulah tujuan daripada Allah membuat agama Islam dan agama yang lain yang berbeda-beda. Supaya Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi agama-agama yang belum
mengikuti syariatul Quran begitu. Bima ing dalam barang atakang paring apa Allah kuming sira kabeh minasyara'i saing pira-pira syariat al-mukhtalifati kang beda-beda liyang dura dirapun ningali sapa Allah al-muti'a ing wong kang anut mingkum saing sira kabeh wal asilan wong kang duraka. Ini tujuannya Pak, liyan dura al-muti' minkum wal asi. Siapa yang taat pada Allah, siapa yang tidak taat. Maka Allah Ta'ala ini andai kata kepingin menjadikan umat ini umat akhirnya bisa. Tapi kenapa Allah Ta'ala bikin umat ini, manusia ini ada agama A, B, C, D, E, ada kabilah A, B, C, D, E, yaitu ada negara A, B, supaya Allah Ta'ala itu bisa, supaya Allah Ta'ala itu tahu siapa hambanya yang taat kepada Allah dan yang tidak taat kepada Allah. Fastabiqu mongko tujuannya apa? Fastabiqu mongko padha balapan sapa sira kabeh al khairati ing kebagusan itu. Untuk supaya fastabiqul khairat, ada aliran A, B, C, D ya. Ada agama A, B, C, itu tujuannya untuk saling berkompetisi. Mana agama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mana suku yang terbaik takwanya? Mana golongan yang terbaik? Itu semuanya untuk tujuan fastabiqul khairat. Wasari ulan enggal-enggal sapa sira kabeh ilaha maning al khairat ilallah maning Allah marjiukum utawi nggon bali sira kabeh jami'an khali sakabehane bil ba'si kelawan tangi sanging kubur. Payu nabi mongko nyeritakake sapa Allah kuming sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fihi ing dalema iku takhalifuna padha sulaya sapa sira kabeh min amri dini sanging perkara agama. Wa jilan malas sapa Allah kulan ing saben-saben suwi-wiji mingkum sanging sira kabeh bi amalihi kelawan amali kulan wa anikum lan ngukumi sapa sira kabeh bainam ing dalem ahlul kitab bima kelawan perkara anzala kang nurunake sapa anzala kang nurunake apa ma sapa igma sapa Allah Gusti Allah wala tatabilan aja anut sapa sira ahwa pira-pira kekarepane ahlul kitab wa khadzar lan mugi ngedono sapa sira kabeh hum ing ahlul kitab laan sudrapun yento ora la yaftinuka ora mitnah sapa ahlul kitab kaing sira yudillu tegese nyasarake sapa ahlul kitab kaing sira an ba'dima saking sebagiane ayat anzala kang nurake sapa Allah ing ma sapa Allah Gusti Allah ilaika maring sira pentawala mongko lamun padha mingu sapa ahlul kitab anil hukmi sange hukum al munazzali kang den turnake waradulan ngarepake sapa ahlul kitab lan ngarepake sapa ahlul kitab ngono. Wira ing liyane hukum, fala mongko weruh sapa sira kabeh. Fala mongko weruh sapa sira kabeh. Mongko weruh sapa sira kabeh. Fala mongko weruh sapa sira kabeh. Fala mongko weruh sapa sira kabeh. Annama yuridu angin pastine ngarepake sapa Allah ayu sibayen to ngenani sapa Allahum ing alul kitab bil ukubati kelawan tatrapan fid dunya ing dalem donyane bibak di dunubim tegese sebab sebagiane dosane alul kitab allati atau kang padha nglakoni sapa alul kitab ha ing dunubihim wa minalan iku setengah sange dunubim atawli utawi mingu saking hukum wa yujazilan males wa yujazilan males sapa al munazzal ngene si wa yujazilan males sapa Allahum ing al kitab
ala jami'iha ing atase sekabehane dosane dunubihim fil ukhra ing dalam akhirat. Wa inna kasiran satune wong akeh minan nasi saking manungsa iku lafasikuna pira-pira wong para padha pasek. Ana ta fa hukmul jahiliyati hukume wong jahiliyah ya baguna padha amre sapa alkitab bil ya'i kelawan den maca ya wa tailanta ya tulubuna tegese amre sapa alkitab minal mudahinati saking mertambuh wal maililan condong ida tawallau nalikane padha mingu sapa alkitab istifhamun iku istifhamun ingkariun kang bangsa ingkar waman lan ora ana utawi wong suwiji ila hadat tegese ora ana wong suwiji iku ahsanu luwih bagus minallahi sang Allah apane hukman hukume li qaumin maring mungguhe kaum inda qaumin mungguhe kaum yukinuna kang padha yakinake sapa kaum bi kelawan hukman khusu den tentokake apa lafat kaum bizikri kelawan nutur di annam krono kaumin iku alladzina wong akeh yatadabbaruna kang padha angen-angen sapa alladzina hu ing hukmullah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara Bazar sebut ya rabbana bil